Timur. 4 jenazah ini terdiri dari 3 orang wanita dan 1 orang pria dewasa. Pengemasan jenazah di RSUD Sultan Imanuddin tidak membutuhkan waktu lama. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 2 jenazah sudah dikemas dan dibawa ke bandara. Bersama dengan 2 jenazah juga ditemukan semalam. Menurut Komandan DVI Nasional, Brigjen Pol Arthur Tampi, seluruh jenazah masih dalam kondisi berpakaian. 4 jenazah terdiri dari 3 orang wanita dan 1 orang pria dewasa. 1 dari 3 jenazah wanita tersebut masih mengenakan seragam awak pesawat. Jadi untuk sampai saat ini kita sudah mengemas 6 jenazah ya. Jadi tadi malam itu ada 2, sekarang ini 2 lagi sudah selesai kita kemas. Yang kita kerjakan di sini adalah mengemas dan kemudian kita coba memperpanjang ini, memperlambat proses pembusukan ya. Dan kemudian hal-hal yang terkait dengan yang harus diidentifikasi di Surabaya itu kita persiapkan. Misalnya untuk sidik jarinya kita gosok balsam dan kemudian kita bungkus pakai plastik ya. Kemudian kita menahan lidah supaya tidak mendorong gigi keluar untuk kita di sana mempermudah proses pembuatan untuk odontogramnya. Ya. Jadi itu yang kita siapkan di sini untuk supaya pekerjaan dilaksanakan di Surabaya itu dapat dilaksanakan dengan baik. Gelombang tinggi serta kencangnya hembusan angin menjadi rintangan utama dalam proses evakuasi korban AirAsia di perairan Selat Karimata dan Laut Jawa. Berikut laporan reporter Dwi Suciamalia dan juru kamera Adi Fatoni yang ikut serta dalam proses pencarian dan evakuasi di kapal KN Bintang Laut di perairan Belitung. Pemirsa, KN Bintang Laut milik Bakamla RI tempat kami berada saat ini akan menjadi salah satu kapal yang ikut ataupun turut serta dalam proses evakuasi pesawat AirAsia KZ8501 tujuan Surabaya Singapura yang hilang kontak sejak Minggu pagi kemarin. Dan setelah diketahui terkait lokasi jatuhnya pesawat tersebut di sekitar perairan Selat Karimata, kapal ini sejak kemarin yang berada di Pelabuhan Tanjung Pandan menuju ke sekitar Selat Karimata ataupun sektor 5 yang diduga menjadi lokasi pesawat tersebut. Hanya saja akibat terkendala cuaca, di mana sejak kemarin di sekitar Pulau Belitung memang mengalami cuaca yang begitu buruk, di mana hujan terus mengguyur dan juga diselimuti dengan awan tebal, termasuk pula gelombang yang tinggi, sehingga kapal ini terpaksa harus bersandar di Pelabuhan Tanjung Batu. Dan saat ini kondisi di sini pun, meski cuaca cukup cerah, akan tetapi angin berhembus cukup kencang sehingga ombak juga ataupun gelombang cukup tinggi, dan diprediksi ataupun diinformasikan bahwa di sekitar Selat Karimata ataupun perairan yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat AirAsia mengalami ataupun didera ombak ataupun gelombang tinggi sekitar 4 hingga 5 meter. Sehingga apabila kapal ini untuk menuju ke sana harus menghadapi dengan gelombang yang tinggi, dan apabila jika memaksakan ke sana memang tidak bisa melakukan proses evakuasi, baik itu evakuasi terhadap jenazah yang menjadi korban dan juga terkait dengan serpihan-serpihan yang menjadi petunjuk terkait dengan pesawat AirAsia. Dan saat ini kami pun ataupun kapal KN Bintang Laut milik Bakamla RI ini juga bersandar bersama dengan KRI Patimura sejak tadi malam yang sama-sama berlayar dari Pelabuhan Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Dan dapat kami informasikan bahwa tadi malam KRI ini juga sempat didatangi oleh pihak KNKT dan juga beberapa perwakilan dari negara yang menawarkan bantuan untuk mencari pesawat AirAsia, di mana antaranya ada dari Singapura, maksud kami dari Australia, Malaysia, Korea Selatan dan Jerman, di mana mereka melakukan survei terhadap kapal ini untuk menaruh semacam alat video yang digunakan untuk pencarian AirAsia, termasuk pula kotak hitam yang merekam data-data terakhir dan untuk mengetahui ataupun mengidentifikasi terkait penyebab pastinya dari jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Dan saat ini kami pun masih terus menunggu terkait dengan cuaca yang mendukung untuk bisa menuju ke perairan Pangkalan Bun ataupun sekitar Selat Karimata untuk bisa mengevakuasi korban, dan kapal ini pun sudah dilengkapi dengan 100 kantong jenazah dari Basarnas, dan apabila nantinya memang kami dalam proses penyisiran menemukan jenazah ataupun serpihan-serpihan dari pesawat AirAsia dapat langsung dievakuasi untuk kemudian nanti dibawa ke Pangkalan. Dari perairan Belitung, Dwi Suciamalia, Adil Fatoni, TV One mengabarkan.